Warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu al-haditsus sadisu wa thalathun, hadis yang ke-36 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Barang siapa yang memusuhi waliku, yakni wali-wali Allah, memusuhinya dengan lisan, mendiskreditkannya, mencacinya, merobek kehormatannya, dan seterusnya, ataupun memusuhinya dengan tindakan nyata, yaitu berupa mendolimi mereka atau memerangi mereka atau menghalang-halangi manusia dari mengikuti mereka, maka itu semua adalah merupakan bentuk permusuhan kepada wali-wali Allah. Nah, kalau hal itu terjadi, maka adzantu bil harb, aku telah mengumumkan perang kepada mereka. Nah, ini judul pembahasan yang diambil dari penggalan hadis, ya, oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Nah, kalau begitu mungkin saja kita bisa bertanya, siapa itu yang dimaksudkan dengan wali Allah? Ya, manusia banyak sekali yang bisa mengaku bahwa dia wali Allah. Maka dari itu, apa definisi yang benar tentang wali Allah itu? Nah, wali Allah itu adalah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus, itu alladzina amanu wa kanu yattaqun,
orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itulah mereka yang disebut dengan wali-wali Allah Jalla wa'ala. Bukan wali Allah itu adalah orang yang bisa terbang dengan sajadah, orang yang bisa kasih keluar api dari tangan, atau punya ilmu kebal. Ya, itu bukan yang dimaksudkan dengan wali Allah. Bahkan yang demikian itu adalah wali syaitan. Wali syaitan. Naam. Taib, kita lihat hadisnya. Kata Syekh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman. Ini hadis qudsi ya. Allah yang Maha Tinggi berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan perang untuknya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku paling cintai, yang paling aku cintai, mimma aftaradtu alaihi, daripada melakukan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Yani seorang dia melakukan ibadah amal saleh, itu adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di antara upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh itu, yang paling dicintai oleh Allah secara umum dari amal-amal saleh itu adalah amal-amal saleh yang merupakan kewajiban-kewajiban. Gitu. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan bila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Ini aku menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku menjadi penglihatannya. Ini aku adalah penglihatan yang dengannya dia melihat. Misalnya aku menjadi penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku adalah tangannya. Aku menjadi tangan yang dia membentangkannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, dan jika dia meminta kepadaku maka pasti aku berikan, kata Allah. Subhanallah ya. Allah dalam hadis qudsi ini mengatakan,
Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Kalau dia minta, pasti aku beri. Maka Allah jaminkan ya. Allah jaminkan kepada orang yang dicintai oleh Allah ini bahwa permintaannya itu Allah kabul. Ya. Wala in ista'adzani la u'idannahu. Dan kalau dia minta pertolongan kepadaku, niscaya akan aku tolong. Ya, perlindungan niscaya akan aku lindungi. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsil mu'min. Dan tidaklah ada sesuatu yang paling meragukan aku. Maksudnya meragukan di sini paling tidak suka ya, enggan ya, sesuatu yang paling membuat aku enggan untuk melakukannya adalah taraddudi an qabdi nafsil mu'min, sebagaimana keraguanku untuk mencabut nyawa seorang muslim. Tidaklah ada satu keraguan padaku yang aku ragu ketika hendak melakukannya seperti keraguanku itu ketika mencabut nyawa seorang mukmin. Yaitu apa? Yakrahul mauta wa akrahu masa'atahu. Yaitu dia tidak menyukai kematian dan aku tidak menyukai menyakitinya. Ya. Wala budda lahu minhu. Sementara hal itu harus terjadi. Ya, kematian itu harus terjadi. Tapi dicabut menyakiti orangnya. Sementara orang ini dicintai oleh Allah. Ya, dan Allah tidak mau menyakiti dia, begitu. Itulah yang kemudian kata di dalam gambaran hadis ini bahwa sesuatu yang membuat Allah ragu. Dia kepada Allah itu mempunyai sifat ragu, bukan. Tetapi maksudnya di sini adalah bahwa demikianlah cintanya Allah kepada walinya itu. Ya. Sehingga Allah tidak mau menyakiti dia. Dia harus kematian datang, harus cabut nyawanya, tapi dalam keadaan mencabut nyawa itu dia harus rasa sakit, sementara Allah tuh tidak mau menyakiti dia, tapi harus meninggal dia, begitu. Paham ya? Baik. Kata Syekh Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah. Ikhwan, azzanallah wa iyyakum. Kalau kita lihat secara umum hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa bagian ya. Bagian yang pertama, Allah tabaraka wa taala menjelaskan kepada kita tentang bahayanya memusuhi wali-wali Allah. Ya. Yaitu man adali waliyan faqad adzantuhu bil haq. Barang siapa yang memusuhi waliku, niscaya akan aku umumkan perang kepadanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat wali-wali Allah, yaitu mereka berada pada puncak tertinggi dalam melakukan pengabdian kepada Allah, yaitu dengan melakukan kewajiban-kewajiban. Ya. Karena kalau kita hitung antara melakukan kewajiban dan melakukan yang sunnah, mana yang lebih utama? Kewajiban. Ya. Karena sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Sehingga kalau berbenturan antara wajib dan sunnah, maka yang ditinggalkan sunnah. Tidak boleh berbenturan antara wajib dan sunnah, untuk memilih sunnah meninggalkan kewajiban, tidak boleh. Ya. Nah. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga dari
hadis yang mulia ini bahwa Allah masih menjelaskan kepada kita tentang sifat wali-wali Allah itu sendiri, yaitu mereka berpindah dari tingkatan yang paling tertinggi kepada tingkatan yang dicintai oleh Allah, yaitu dengan melakukan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, ya, melakukan amalan-amalan sunnah. Kemudian yang keempat, bagian yang keempat dari hadis yang mulia ini secara umum adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana pembelaan Allah kepada mereka. Bagaimana pembelaan Allah kepada orang-orang yang beriman yang dimaksudkan dengan wali-wali Allah itu. Jadi ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, hadis ini hadis yang sangat agung sekali, yang menerangkan tentang keutamaan dan kedudukannya wali-wali Allah. Keutamaan dan kedudukannya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita katakan wali-wali Allah itu mereka adalah para pemimpin dan para raja di permukaan bumi ini. Maka ada ucapan dari para salaf itu mengatakan bahwa para raja itu adalah penguasa di bumi, tetapi para ulama itu adalah penguasa para raja. Karena kedudukan para ulama itu tinggi sekali. Kenapa kedudukan para ulama itu tinggi? Karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali-wali Allah itu bukan yang rambutnya gondrong, ya, tidak pakai baju, kemudian jalan di jalan ya kayak orang gila, lalu diberikan gelar sebagai wali majdub. Ini yang memberikan gelar pun gila. Jadi sama-sama gila, ya sama aja kalau yang memberikan gelar itu ya orang gila, ya memang pantas ya, karena sama-sama gila, tidak normal akalnya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah di sini kita lihat ya, karena orang yang tingkatannya paling tertinggi dalam melakukan suatu amalan itu adalah orang yang komitmen dan konsisten dengan menjaga kewajiban-kewajibannya. Kenapa? Karena tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah melebihi daripada amalan-amalan wajib. Ya, apakah itu di sholat, apakah itu di puasa, apakah itu di jihad, apakah itu di haji, di umroh, di sedekah, ya sedekah wajib yang namanya zakat, ya, dan seterusnya. Artinya klasifikasi amalan itu kalau kita lihat, maka amalan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, begitu ya kedudukannya. Nah secara umum kalau kita bandingkan antara amalan sunnah dan amalan wajib, mana yang lebih utama? Kita katakan amalan wajib. Kenapa? Ya salah satu sisi pendalilannya di sini. Kenapa? Kata Allah Azza wa Jal, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai. Tidak ada. Ya, mimma aftaradtu alaihi, daripada dia mendekatkan diri dengan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi melakukan kewajiban itu sendiri, di samping dia mendapatkan pahala atasnya, maka dia mendapatkan suatu kehormatan tertinggi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Ya.
Mafhum ya? Nah kemudian dibawa daripada itu. Nah ini yang saya katakan sering dalam beberapa kajian kita katakan bahwa kalau manusia secara umum kita berbicara tentang kewajiban dan bukan kewajiban, kita katakan halal dan haram, itu secara umum manusia harus melakukan itu ketika dia beragama Islam. Namun dalam posisi tertentu ada orang-orang dalam kondisi ini dia harus keluar untuk menjadi orang yang peringkatnya lebih tinggi, ya lebih khusus, yaitu dengan dia memperhatikan amalan-amalan nawafil, ya, amalan-amalan nafilah. Itu dari kewajiban, dia kemudian melengkapi kewajibannya itu dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Nah kalau wajib-wajib saja itu semua orang wajib untuk melakukannya. Dan itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Sebab itu orang mukmin secara umum mereka itu wali-wali Allah secara umum. Ya, kenapa? Karena mereka secara umum orang mukmin itu dia wajib melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah embankan kepadanya. Maka setiap orang mukmin yang dia melakukan kewajiban-kewajiban dengan baik, maka dia wali-wali Allah secara umum. Nanti ada lebih khusus lagi, ya, lebih khusus lagi, yaitu apa? Dia melengkapi kewajiban-kewajibannya dengan melakukan apa? Hal-hal yang sunnah. Dan antum lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Ustaz bagaimana caranya mendapatkan cinta Allah? Ya, caranya apa? Caranya lengkapi kewajibanmu dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Maka disinilah tingginya kedudukan sunnah. Ya, tinggilah kedudukan sunnah. Kenapa? Karena kewajiban-kewajiban itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tetapi hambanya mau menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, tidak cukup dengan dia melakukan kewajiban. Paham ya kawan? Kalau dia melakukan kewajiban, ya itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kewajiban itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tapi orang yang melakukan kewajiban itu untuk mendapatkan kecintaan Allah, apakah itu cukup? Bukan. Pelaku yang ingin mendapatkan kecintaan Allah itu dia harus tambah amalan-amalan wajib yang dia lakukan itu dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi amalan sunnah itu mengantarkan seseorang kepada kecintaan Allah Azza wa Jalla. Maka di antara satu kedudukan sunnah itu adalah mendapatkan kecintaan Allah. Nah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian itu mencintaiku, yakni Nabi disuruh oleh Allah untuk mengatakan kepada manusia bahwa kalau mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa faedahnya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya. Nah, di dalam hadis qudsi Allah katakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Azza wa Jalla. Dan kalau Allah telah mencintai seseorang, maka Allah akan menuntun orang itu baik dalam pendengarannya, baik dalam penglihatannya, baik dalam tangannya yang dia bergerak dengannya, baik dalam kakinya yang dia berjalan dengannya, dan seterusnya. Sampai pada puncaknya, tidaklah orang ini meminta kepada Allah melainkan Allah pasti beri, dan tidaklah orang ini memohon perlindungan kepada Allah niscaya pasti Allah lindungi. Dan orang ini karena dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mempunyai posisi yang sangat khusus sekali, yaitu posisi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Naam. Mafhum ya ikhwan. Maka ini hadis ini luar biasa, di antara beberapa faedah tambahan ya dari hadis ini secara ringkas. Kita katakan bahwa hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Sifat apa? Mahabbah, cinta. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat apa? Cinta. Nah, Allah cinta terhadap orang-orang mukmin. Yaitu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Setiap wali Allah, dia tidak pernah gentar dalam menjalani kehidupannya. Tidak ada yang membuatnya merasa takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap wali Allah, dia tidak akan pernah mengalami kesedihan dalam perjalanan hidupnya, berbeda dengan kesedihan yang merupakan tabiat ya. Kalau kesedihan yang merupakan tabiat itu wajar siapapun mengalami hal itu, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat bahwa suatu ketika datang berita tentang wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim, itu meneteslah air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tabiat ya. Kesedihan yang merupakan tabiat itu wajar siapapun mengalaminya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dia mengalami gundah gulana yang membuat dia larut di dalam kesedihannya itu berlebihan. Kenapa? Karena seorang wali Allah Azza wa Jal itu dia selalu mengembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat menakjubkan. Kalau seandainya ajaban li amril mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menakjubkan urusan seorang mukmin itu, bahwa inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu adalah baik. Jika dia ditimpa oleh kesedihan atau kesusahan maka dia bersabar, jika dia ditimpa oleh kebahagiaan maka dia bersyukur. Itulah baiknya seorang mukmin. Dia hidup di antara syukur dan sabar. Jadi kalau dia hidup di antara syukur dan sabar, maka tidak ada kesedihan yang membuat dia berlarut-larut. Ya. Yaitu apa? Wala khaufun la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwa fakullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Setiap orang yang dia itu mukmin dan bertakwa maka dia adalah wali Allah. Dia adalah apa? Wali Allah. Dan yang dimaksudkan dengan iman itu adalah mencakup permasalahan akidah dan mencakup permasalahan amalan a'malul qulub wal jawarih, mencakup amalan hati dan amalan anggota tubuh. Ya. Yani seorang kalau dia katakan orang itu beriman ya secara keyakinan, itu amalan keyakinan, dan dia juga membuktikannya di dalam amalan bil jawarih. Nah, lalu takwa. Ya, takwa itu bukan dia semata-mata melakukan kewajiban-kewajiban, tetapi takwa itu lebih cenderung pada tarku jami'il muharramat, meninggalkan semua yang diharamkan. Ya, meninggalkan semua yang diharamkan. Nah, yang berikut dari hadis yang mulia ini, ikhwan, bahwa hadis ini ada ancaman bagi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Memusuhi wali-wali Allah itu terjadi dengan apa ya? Terjadi dengan yang tadi kita katakan, baik secara lisan maupun secara tindakan. Dia memprovokasi manusia ya supaya meninggalkan orang-orang wali-wali Allah itu. Dia menutup kajian-kajiannya, ya, dakwah yang disampaikan itu dihalang-halangi, ya, dan seterusnya. Itu semua termasuk bentuk dari permusuhan terhadap wali-wali
Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas.